bukan ini ya, bukan kompetitor atau bukan saingan ya, bukan saingan. Orang-orang kan banyak tutup ya, kan pada libur, pada lebaran ke sana kemari, pada tutup. Nah itulah momen yang paling tepat buat start, curi start, tap. Buka lah teman-teman warung bakso itu sendiri. Tapi dengan catatan, tunjukkan kualitas teman-teman, tunjukkan cita rasa teman-teman dengan ciri khasnya teman-teman itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Badrudin KW, konsep wirausaha. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, setelah liburan lebaran, teman-teman tentunya mengharapkan perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan. Yang dari perantauan udah tidak pengen merantau lagi, yang punya usaha di tempat lama mungkin sepi, pengen punya usaha yang baru di tempat yang baru ya, tempat yang baru. Disinilah momen yang paling tepat setelah lebaran. Kenapa dibilang momen paling tepat? Usaha apa saja yang usaha apa saja yang bisa dimanfaatkan di setelah lebaran ini? Mari kita simak uraian atau penjelasan tentang peluang bisnis atau peluang wirausaha setelah lebaran. Baik itu di bidang jasa, kuliner, niaga, dan lain sebagainya. Jadi momen lebaran ini adalah momen yang paling tepat buat memulai usaha ya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Badrudin KW untuk memotivasi supaya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan channel-channel ini. Baik, Sobat Badrudin KW, kenapa saya bilang momen lebaran itu momen yang paling tepat ya? Karena, nah ini dia karena. Nah, kita bahas dulu dari kuliner ya. Misal saya atau teman-teman di perantauan biasa kerja, tapi teman-teman udah nggak nyaman lagi kerjanya, atau kena PHK ini tujuan terakhir, atau dan lain sebagainya. Banyak faktornya ya. Intinya teman-teman pengen merubah nasib, atau udah capek, atau udah bukan tidak bersyukur ya, lagi-lagi bukan tidak bersyukur dengan kerjaan yang lama ya. Kan teman-teman ngerti sendirilah ya, posisi teman-teman itu pengen merubah nasib intinya. Atau pedagang yang di tempat lama udah mulai sunyi faktor ekonomi, lingkungan sekitar, sunyi faktor persaingan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ingin merubah yang lama ke menjadi yang baru supaya lebih bersemangat lagi. Nah, momen inilah momen yang tepat. Oke, kita bahas kenapanya dan mengapanya. Jadi begini, Sobat Badrudin KW. Nah, ketika teman-teman mudik ke kampung, baik dari sebagai pegawai, karyawan, atau sebagai pengusaha itu sendiri ya, pengusaha itu sendiri. Ketika pada mudik ke kampung, teman-teman terbayangkan ya, di kampung itu setelah lebaran satu itu oke lah, masih pada masak-masak, masih banyak rendang, opor, dan lain sebagainya ya, masih lengkap. Karena kan di situ habis Idul Fitri itu silaturahmi ya, bersama keluarga, sanak famili, tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian di hari raya kedua, itu kan udah mulai masih silaturahmi juga, tapi menyebar ya, menyebar. Artinya awal-awal itu lingkungan sekitar, dekat famili, keluarga, tetangga ya. Kemudian hari raya kedua itu kan udah mulai menjauh nih, antar RT, antar RW, antar desa mungkin ya, tetangga-tetangga. Nah, kemudian ada juga yang jalan-jalan ya, jalan-jalan. Nah, momen itulah momen terkadang kan kita paham ya, di situ itu banyak keluarga yang udah mulai malas masak karena sibuk ya, sibuk sana sini, malas masak. Dan di situ pada banyak cuan, pada banyak duit, terlebih anak-anak dapat THR-an. Nah, di situ. Jadi di hari raya kedua itulah momen yang tepat teman-teman buka usaha. Misal teman-teman di kuliner bakso ya, punya kemampuan bakso nih, saya udah capek nih karyawan, atau udah nggak nyaman lah atau apalah, saya punya keahlian di bidang bakso semuanya ya, saya bukalah bakso. Disitulah momen yang tepat. Begitu juga dengan yang udah biasa jual. Saya dulu di sana jualan bakso di kota A, sunyi karena ekonomi sana udah susah gitu kan, atau persaingan sana susah. Nah, buka bakso di situ. Nah, ketika buka bakso, kan situ orang tetangga
atau bukan ini ya, bukan kompetitor atau bukan saingan ya, bukan saingan. Orang-orang kan banyak tutup ya, kan pada libur, pada lebaran ke sana kemari, pada tutup. Nah, itulah momen yang paling tepat buat start, curi start. Tap. Buka lah teman-teman warung bakso itu sendiri. Tapi dengan catatan, tunjukkan kualitas teman-teman, tunjukkan cita rasa teman-teman dengan ciri khasnya teman-teman itu sendiri. Ya, buka bakso itu. Datang. Nah, ketika datang itu kan orang tahu jadinya yang awal-awal nengok di warung A tutup, warung B tutup, pergi ke warung kita. Masya Allah, katanya kata si pengunjung ini, baksonya padahal baru tapi enak. Nah, jadi nanti cerita, oh, atau bikin story atau bikin status, ada orang bikin status, guys, di mana warung bakso yang buka ya? Dikomentari, oh, ada warung di tempat sana, warung baru buka bakso enak. Atau kadang orang bikin foto bakso, cut, bakso baru di kampungku guys, enak katanya. Nah, seperti itu. Jadi disitulah momennya. Nah, jadi kadang kalau di hari-hari biasa kan, di hari-hari biasa kita buka usaha itu cari pelanggan 1, 2, 3 aja susah ya. Susah kan, karena orang, itu baru, enak nggak ya, enak nggak ya gitu. Nah, tapi ketika momennya pada nggak jualan, orang pada megang duit, disitulah peluangnya buat kita menunjukkan kedai kita itu atau warung bakso kita itu enak gitu loh, bener-bener enak. Jadi kan langsung bro, banyak tuh 10 orang sekali datang, satu keluarga nih, 10 orang sekali datang, dah belanja bakso enak makan. Nah, itu contohnya satu. Begitu juga dengan yang lain, jasa misalnya laundry kan kanan kiri tetangga masih pada libur, rata-rata seminggu ya, 2 hari sebelum lebaran, 4 hari setelah lebaran mereka libur tuh laundry. Nah, banyak tuh ibu-ibu pada bikin story atau bikin status, ketika laundry pada tutup kepala jadi pusing atau apalah ya, anak-anak sekarang ya atau ibu-ibu sekarang pada gaul-gaul semuanya. Nah, jadi teman-teman di situ buka laundry. Nah, kan orang kalau di hari-hari biasa sama seperti kuliner tadi, di hari-hari biasa itu kan orang mau masuk ke kita itu kan berat ya, karena udah ada langganan di si laundry A, laundry B, laundry C ya, udah ada langganan di sana. Aku udah biasa di sana, walaupun nampak lah Jabar Laundry semuanya, Jabar Laundry. Ya orang cuma melihat aja, belum tentu mau nyoba karena kan tidak tahu kualitas si Jabar Laundry bagus atau tidak, kebersihan si Jabar Laundry bagus atau tidak. Tentu mereka masih mengutamakan karena udah nyaman dengan langganan lamanya, mereka akan ke sana. Tapi ketika langganan lamanya itu tutup, dengan sangat terpaksa, boleh kita bilang itu dengan sangat terpaksa ya. Dengan sangat terpaksa mereka akan datang ke Jabar Laundry. Ya, datang ke Jabar Laundry, ngelondri. Nah, disitulah peluang teman-teman buat curi start. Tap, cuci yang bersih. Tap, rapikan gosokannya. Tapi ingat, sekali lagi, usaha apapun jangan coba-coba menghancurkan pasaran di wilayah itu sendiri. Tidak boleh. Itu namanya bersaing tidak sehat. Toh kalau seumpamanya pun mau nih kita bikin khusus grand opening semuanya tanggal 3 buka nih. Tanggal 3 sampai 35, tanggal 5 harga promo sekian. Normal semuanya normal 7.000, promo 5.000. Nah, itu. Tapi sebenarnya tanpa di promo pun orang akan datang. Kenapa? Karena langganannya tuh tutup, sementara dia butuh, tukang laundry itu butuh. Nah, begitu juga dengan kuliner tadi. Saya pengen bakso. Di langganan saya itu tutup, walaupun enak di langganan saya tutup, enak. Saya pengen bakso tetap enak. Nah, tapi ketika teman-teman punya kemampuan, punya ciri khas sendiri, memang punya kemampuan yang bagus, baik di bidang jasa maupun di kuliner, tunjukkan, enak. Insya Allah mereka akan balik lagi, karena udah merasa, oh, dibandingkan dengan langganan saya, lebih enak yang ini gitu, lebih enak yang baru ini. Nah, itulah momen yang paling tepat buat teman-teman ngebuktiin atau menarik si customer, baik itu bilang jasa, kuliner ataupun lain sebagainya. Begitu dengan juga warung harian, murah semuanya, bukan hanya murahnya aja, lengkap. Nah, itu. Jadi sekali lagi, momen Idul Fitri ini adalah momen yang sangat tepat buat kita memulai usaha atau wirausaha. Jadi itulah tipnya. Jadi semoga teman-teman yang lagi kebingungan nih mau buka tip, masih lebaran ketiga ya, besok keempat, masih ada peluang, masih banyak kok. Di lingkungan saya sendiri atau lingkungan teman-teman, saya yakin lah masih banyak toko-toko tutup, masih banyak laundry tutup, masih banyak warung-warung tutup, karena mereka
liburan. Ada juga memang ya, dia tahu nih, semuanya toko harian A nih. Oh, di toko harian si B itu kalau hari lebaran tutup, aku buka lah gitu kan gitu. Nah, buka. Tapi nanti hari ketiga mereka pulang mudik, ada tetap kosong. Jadi situ tetap peluang buat kita untuk eh, apa namanya, menarik customer baru ya, customer baru. Nah, tapi dengan catatan sekali lagi, kuncinya adalah tunjukkan kemampuan atau kualitas yang kita miliki, ciri khas sendiri itu benar-benar dahsyat, benar-benar oke gitu ya. Ya, jadi sekali lagi, semoga ocehan ya, atau ocehan ini eh, bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya bisa membuka pikiran teman-teman yang selama ini kebingungan mau buka usaha, kapan start ya, kapan start. Nah, itu ya. Jadi inilah peluang yang paling tepat. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.